Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian lihat berita tentang perusahaan besar yang untungnya itu miliaran, tapi ternyata melanggar etika bisnis? Nah, dari situ kami sadar untung besar itu penting, tapi etika jauh lebih bermakna. Kami dari kelompok 3 Etika Bisnis yang terdiri atas saya, Aisyah Nazira, Nurma Krifah, dan Bunga Salsabila ingin memperkenalkan sebuah inovasi digital bernama Etisense, platform edukasi interaktif tentang etika bisnis untuk generasi muda. Lewat aplikasi ini, belajar etika bisnis nggak lagi sekedar teori, tapi bisa lewat kuis, simulasi, dan pengalaman interaktif yang seru. Selamat menyaksikan. Tahap pertama, pengenalan etika bisnis. Menurut kalian, apa sih etika bisnis, guys? Etika bisnis merupakan pedoman moral yang membentuk cara perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha. Kenapa sih kita harus paham etika bisnis? Kita harus paham etika bisnis karena etika bisnis memastikan sebuah bisnis bisa tumbuh secara berkelanjutan dan bukan sekedar mencari keuntungan jangka pendek. Dengan etika bisnis, kita bisa membangun citra perusahaan yang baik, meningkatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Keputusan kecil yang jujur menciptakan dampak besar bagi reputasi dan kepercayaan bisnis. Masuk tahap kedua, simulasi kasus nyata. Dalam aplikasi ini, kami menyediakan pengalaman menghadapi permasalahan dalam dunia bisnis dari sudut pandang seorang manajer. Kalian akan bermain peran sebagai manajer yang harus mengambil keputusan dalam situasi sulit loh guys. Seperti menghadapi pertimbangan antara keuntungan dan kejujuran, tekanan dari atasan untuk memanipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan dengan rekan kerja, serta keputusan etis dalam perekrutan dan pemecatan karyawan. Setiap keputusan yang kalian ambil akan mempengaruhi reputasi perusahaan, moral tim, dan keberlanjutan bisnis. Melalui simulasi yang disajikan, diharapkan para pengguna dapat belajar dan lebih memahami pentingnya etika bisnis demi mempertahankan integritas, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme dalam tiap kesempatan pengambilan keputusan. Bisnis bukan hanya tentang laba, tapi juga tentang dampak bagi manusia dan lingkungan. Tahap ketiga, pengenalan CSR atau Corporate Social Responsibility. Kalau di tahap sebelumnya, pengguna diajak memahami etika bisnis secara umum, di tahap ini, Etisense mulai memperkenalkan bagaimana perusahaan bisa berkontribusi ke masyarakat lewat konsep CSR. Di Etisense, tahap CSR dirancang seperti perjalanan belajar yang interaktif. Begitu pengguna masuk ke tahap ini, mereka akan melihat dashboard visual dengan ikon-ikon berbentuk program sosial seperti lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Setiap ikon bisa diklik untuk membuka cerita animatif pendek. Misalnya, ada Pertamina Sehati yang menunjukkan bagaimana perusahaan membantu menurunkan angka stunting lewat posyandu digital. Lalu ada Bank Sampah Indonesia yang memperlihatkan sistem pengelolaan sampah yang menghasilkan nilai ekonomi bagi warga. Nah, setelah menonton, pengguna akan diajak ikut kuis nih, namanya CSR yang berdampak, di mana mereka diminta untuk menilai 3 program. Contohnya, jika sebuah perusahaan membagikan sembako, tapi tidak mengajarkan pengelolaan keuangan, apakah itu CSR yang berkelanjutan? Nah, setelah menjawab, aplikasi langsung menampilkan penjelasan etis dan logika sosialnya. Jadi, pengguna bisa belajar nih membedakan CSR yang sekedar formalitas dan CSR yang benar-benar memberikan dampak. Selain itu, ada fitur ID CSR-ku
tempat pengguna bisa menulis dan membagikan rancangan proyek sosial di lingkungan mereka. Contohnya, program kebersihan sekolah, gerakan daur ulang botol plastik, kampanye anti-hoax di media sosial. Nah, semua ide nantinya bisa di-like dan dikomentari oleh pengguna lain dalam komunitas Edisons, sehingga muncul sense of collaboration. Masuk tahap keempat nih guys. Tahap ini terasa seperti simulator membangun perusahaan etis. Ketika masuk ke tahap DCG, pengguna diminta membuat profil perusahaan, misalnya nama, jenis usaha, dan visi misi mereka. Lalu, mereka dapat memainkan minigame bangun perusahaan etis. Dalam game ini, pengguna harus membuat berbagai keputusan yang mencerminkan 5 prinsip DCG. Pertama, transparansi. Apakah laporan keuangan harus dibuka ke publik? Kedua, akuntabilitas. Siapa yang bertanggung jawab kalau proyeknya gagal? Ketiga, responsibilitas. Apakah perusahaan mau memperbaiki limbah yang mencemari sungai? Keempat, independensi. Bagaimana menolak tekanan dari investor untuk memotong biaya keselamatan kerja? Kelima, keadilan. Apakah gaji karyawan akan disesuaikan dengan beban kerja? Nah, setiap pilihan yang diambil akan mengubah skor kepercayaan publik dan indeks reputasi perusahaan yang terlihat di layar. Kalau pemain memilih keputusan yang tidak etis, muncul notifikasi edukatif. Keputusan ini bisa menurunkan transparansi. Coba pikirkan kembali apa dampaknya terhadap kepercayaan publik. Selain itu, pengguna bisa ikut tantangan harian, namanya pilih langkah yang transparan. Mereka akan diminta mengambil keputusan singkat seputar etika digital seperti apakah boleh menyembunyikan data pelanggan demi target bisnis. Nah, di akhir tahap, pengguna mendapatkan sertifikat digital, namanya Young Ethical Leader, sebagai simbol bahwa mereka memahami pentingnya tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab. Kita lanjut tahap kelima. Aksi nyata dan komunitas Edisons. Aksi nyata dan komunitas Edisons fokus pada penerapan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari guys. Melalui komunitas ini, kalian bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang cara-cara menerapkan etika dalam berbisnis dan kehidupan pribadi. Salah satu contoh aksi nyata yang dapat dilakukan adalah pembuatan program CSR (Corporate Social Responsibility) sederhana di lingkungan sekitar. Misalnya, kalian ingin memulai program pengumpulan sampah di lingkungan sekitar atau pengendalian pelatihan keterampilan untuk masyarakat lokal juga bisa loh. Dengan melakukan aksi nyata seperti ini, kalian dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Program CSR sederhana ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan tentang tanggung jawab sosial. Selain itu, aksi nyata ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, serta membangun jaringan dan komunitas yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Dengan demikian, komunitas Edisons dapat menjadi contoh bagi komunitas lainnya untuk menerapkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Etika bukan sekedar teori, tapi tindakan nyata yang membangun masa depan berkeadilan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya guys. Mari kita tutup dengan pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.